Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalian untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin, kasam waras. Masya Allah, kasam doakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun, kalian pada ngapain cuy? Siang-siang kayak gini panas, masih musim panas ya cuy ya. Jangan minumin es terus, awas flu batuk lagi terjadi lagi. Hari ini kita bahas apa? Kaisa bahas dong. Itu libur public holiday kayak Tisa. Bener nggak ada 17? Bener. Tapi berlakunya itu nggak sekarang ya. Itu ditambahinnya itu per tiga tambahan public holiday itu di tahun 2026, 2028 sama 2030 ya cuy. Nggak tahu deh, kita masih ada di sini nggak. Jadi untuk 2024 sampai 2025 itu public holiday-nya 14 hari ya cuy ya, 14 hari aja. Biasanya kan 13 hari. Ini ditambah tanggal 26 itu public holiday, Natal itu cuy. Oke, jadi itu aja ya. Jadi nanti tambahan laginya di tahun 2026. Tambahan laginya di 2028 sama 2030. Jadi nggak usah geger-geger public holiday. Public holiday aja dompet semakin mengering kita. Banyak libur ya kan. Udah kalau misalkan kalian enak kerja di rumah majikan, lembur aja wes, cari duit yang banyak ya. Libur ya begitu aja. Kaisam nggak tahu. Kita tuh punya geng Kaisam. Kalau nggak kumpul itu mumet kepala. Ada-ada aja sama tua kaplak ini. Ayo kita bahas apa hari ini. Udah nggak usah ribut-ribut public holiday aja ya. Hoax itu. 2024 public holiday-nya 17 hari, bukan ya 14 hari. Yang benar itu masih 14 hari. Oke, kita bahas tentang job restoran. Ini sangat merasakan ya. 15.500 ini dibuka untuk apa namanya? Job skill ya cuy ya. Jadi dibutuhkan karyawan di restoran dan lain-lain. Kayak bisa memang job kayak gini itu company itu memang ada di Hong Kong. Ada cuy, tapi saingannya kita bersaing dengan orang lokal. Salary-nya itu juga salary orang lokal ya cuy ya. Dan visanya itu bukan visa domestic helper, tapi visa skill ya cuy ya. Tapi untuk masuk ke sana itu memang ada beberapa agensi yang memproseskan skill worker ya cuy ya, atau tenaga kerja company seperti ini. Ada untuk di panti jompo, restoran, dan apalagi tuh ya kayak bisa membaca itu ya. Hotel. Itu ada cuy. Dan KSM juga punya agent yang memproseskan, tapi ingat tuh, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kamu harus masuk dan berproses, bersaing melalui PT lagi di Indonesia. Kalau nggak salah PT-nya itu di Surabaya ya cuy ya, untuk memproseskan company di Hong Kong ini. Kalian pun harus uji lulus dulu untuk bisa mendapatkan pekerjaan company di Hong Kong cuy. Gajinya memang sekitar 20 juta. Tapi ada beberapa persyaratan yang harus kamu lewati dulu, dan ada beberapa tes yang harus kamu lewati dulu. Jadi bukan apa namanya? Ada VT di TikTok kalian mempercayai ada job restoran gara-gara kemarin ada konten yang menaikkan apa namanya kontrak kerja warna pink. Jadi kalian huru hara kan di luar sana ada company kayak sama aja cuy, nggak berniat di situ. Serius. Ya kan, apalagi emak-emak tua kaplak kayak kita nih udah nggak ada minat begitu cuy. Yang penting kerja dapat gaji segini, alhamdulillah, syukur, yang dicari apa berkahnya. Sok buat yang muda-muda silakan, tapi kamu untuk mendapatkan skill worker di Hong Kong kalian harus melalui PT dulu di Indonesia. Jadi jangan percaya orang yang bisa memproseskan kamu kerja di salah satu restoran di Hong Kong hanya bayar 15.500, gajinya itu 15.500 juga per bulan, itu kemungkinan sindikat. Dan kayak Tisam itu kecewa sekali ya dengan pekerja migran Indonesia yang masih resmi, yang masih di backup majikannya, ini menjadi TKC atau penjual atau perekrut pekerja-pekerja ilegal ini. Makanya cuy, kamu ya pekerja migran Indonesia resmi, kamu memproseskan anak untuk kamu ikut aja saya ya.
Kamu jadi ini aja, kamu ikut saya ya, saya kerjakan di Saiwon sini, kamu gaji segini, kamu cuma potongan segini aja ke saya. Itu ternyata Taikase-nya orang resmi cuy, pekerja migran Indonesia resmi. Weh, waduh, kayak tisam kecolongan ya. Orang-orang yang resmi memiliki akses, memiliki jalan untuk menembus suatu pekerjaan ilegal di sini. Justru orang-orang resmi dia berkedok menggunakan visa kerjanya secara resmi supaya dia bisa gentayangan secara bebas di Hong Kong dengan menggunakan visa resmi. Kamu yang dibodoh-bodohin pekerja migran overstay. Kamu yang dibodoh-bodohin serius. Enggak, kayak Tisam saya nggak dibodoh-bodohin, orang gajinya memang bener kok 12.000. Coba cuy, gimana cuy nasihatin orang-orang kayak gini itu ya. Maksudnya apa namanya, teman-teman kita ini toh juga tidak merugikan gitu, pekerja resmi kita mau kerja ilegal atau apa ya bodoh amat gitu. Yang penting kita bisa menjaga keselamatan kita sendiri. Wah ini nih orang yang melampaui batas, yang nggak tahu tentang posisinya dirinya sendiri di sini. Kalian merebut tuh pekerjaan orang lokal. Kamu tahu nggak, banyaknya orang lokal yang cincin peng, kehilangan pekerjaan, bersaing dengan kalian pekerja ilegal yang dibayar lebih murah daripada orang lokalnya. Kalian mencuri pekerjaan orang tersebut. Apalagi kita nih pekerja resmi yang mendapatkan akses. Kamu punya teman nggak? Masukin situ tuh, ya kan? Kamu mau kerja ilegal nggak? Ya udah saya rekrut ya, kamu di restoran ya, kamu Fongte ya atau Yamcha, kamu gaji 12.000, saya potong 2.000 aja, yang 10.000 gajinya kamu. Tapi kamu ngekos di saya ya. Jadi kamu terima gaji bersih sekitar 7.500. Kamu mau nggak kerja sama saya? Itu loh pekerja migran Indonesia yang berlaku sebagai Taikase. Weh, jangan pikir Kaisam nggak tahu lo ya. Susah ya cuy anak-anak kayak gini. Inilah orang-orang yang hanya memikirkan perkara duniawi, kesuksesan sendiri tanpa tahu apa yang dilakukan ini apa sih dampaknya gitu. Sumpah orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang pintar, licik, cerdas, apa itu. Wis, pokoknya ya. Menurut kalian siapa yang salah? Yang salah adalah pemerintah kita. Ya. Yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh dan dibodohi. Sakit-sakit ditanggung sendiri karena kita masih butuh kerja, butuh biaya kos dan lain. Kita menderita tidak bisa dipikir, kita tidak bisa merasakan. Yang penting gimana saya kerja. Saya sakit biar saya merasakan sakit gitu kan. Padahal hidup kalian itu kesiksa. Kita berdiri terus cuci piring, ribuan piring sampai melepuh tangan kita jalani demi uang 10.000 Hong Kong dolar. 10.000 kita potong untuk Taikase-nya. Ya kan, teman kita secara resmi dia jaga kakek nenek dengan secara ongkang-ongkang kaki. Kamu setor ya, kamu udah gajian kan? Begitu serakah kamu menjalani kehidupan kamu sebagai pekerja migran cuy. Kita report aja nih teman-teman kita yang pekerja resmi ini ke KJRI. Ada teguran nggak untuknya? Coba kita lihat aja ya. Orang-orang kayak gini tuh berkedok membantu. Untuk teman-teman Kaisam di luar sana ya, apa sih yang kalian cari? Mau bekerja secara restoran, panti jompo atau hotel? Bisa nggak kita menghilangkan semua kegengsian kita? Bisa nggak kita melepaskan semua kesombongan kita? Ya, pekerjaan apapun sama. Yang membedakan apa? Sekali lagi, yang membedakan adalah derajat kita di mata Allah cuy. Pekerjaan apapun, kayak Tisam aja sudah berdamai. Sejak kayak Tisam itu jadi pembantu, kayak Tisam sudah menyadarkan diri, kayak Tisam sendiri, kamu itu pembantu loh. Jadi kayak Tisam punya batasan. Oh, saya pembantu di sini. Status sosial saya otomatis harus lebih direndahkan daripada majikan saya. Di situ kayak Tisam mulai menghargai majikan. Dimana kayak Tisam itu tidak terbiasa untuk mencuci WC, mencuci nya itu si bayi. Tapi kayak Tisam melakukan karena apa? Karena kayak Tisam pengen kerja mencari berkahnya ya cuy. Kadang teman-teman kita di luar sana, kita udah tahu kerjanya pembantu di sini tapi masih ngesok, masih berusaha melawan bahwa saya bisa kok mendapatkan status sosial lebih tinggi dari ini. Untuk apa? Untuk apa cuy? Toh pada kenyataannya apa sih yang kita cari?
Yang penting kita bisa hidup, kita bisa ada tempat untuk tinggal, kita bisa punya tabungan, sudah cukup. Dulu kayak bisa mengejar karir ya, ibu saya harus sarjana. Ternyata lama-kelamaan di sini enggak, mindset Kaisang berubah. Bisa enggak kita jadi orang yang bermanfaat aja untuk orang lain? Bisa enggak kita belajar dari setiap kehidupan yang kita temuin aja? Toh sama, pada kenyataannya kita bisa enggak jadi manusia yang bisa kembali ke masyarakat, menjadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi untuk itu ya cuy ya, apa sih yang bisa membatasi kita untuk tidak serakah? Yang tidak serakah itu membatasinya tuh udah, sadarkan dirimu bahwa oke, saya gaji segini cukup kok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jalani kerjaan ini oke kok. Walaupun saya harus ganti pempes orang sampai tenaga kita dikeluarkan. Ya udah, berdamai aja. Oke, ini kerjaan saya dan saya mulai menikmati dan saya harus enjoy. Jadi tidak ada tuh pemikiran, saya pengen kerja restoran kayaknya enak tuh gajinya 15.000. Itu hanya kita yang memprediksi ya cuy ya. Tapi kita tidak pernah tahu resikonya apa, konsekuensinya apa. Otomatis kalau kita di company berarti ada sebuah perusahaan yang menaungi. Apalagi persyaratannya itu tidak boleh terlilit hutang piutang. Kalau misalkan kamu menyalahi kontrak, kamu yaitu tadi boleh diputus kontrak seperti domestic helper. Tapi untuk menembus job company di Hong Kong itu susah, kalian bersaing dengan orang lokal, itu yang harus kamu ketahui. Jadi kalau misalkan ada sebuah agensi yang menawarkan kamu bisa kerja restoran di Hong Kong dengan gampang cuma bayar 15.000, curiga. Itu adalah taikace yang membuka pekerjaan ilegal, yang menjerumuskan kamu menjadi overstay, melakukan pekerjaan ilegal. Ayo, Kaisang tantang orang yang bisa memasukkan company dengan visa resmi sebagai company. Coba, kalau ini bukan penipuan, silahkan hubungi saya. Itu ada nomornya saya. Saya tantang kamu, bagaimana prosesmu untuk bisa memasukkan anak sampai company. Kamu boleh saja membodoh-bodohi teman saya 15.500. Tapi kamu tidak bisa membodohi orang-orang seperti saya. Maka dari itu cuy, ya jangan tergiur hanya kerja company. Jangan tergiur supaya suami saya datang ke sini. Itu tidak segampang itu, Ferguson. Kok Ferguson sih? Ferguson tuh katanya nama anjing ya cuy ya. Maaf. Udah jangan membebankan kita cuy. Kita aja bawa beban keluarga sendiri aja sulit gitu. Apalagi kita mentransfer suami kita ke sini, nambah beban. Udah di sini banyak purel-purel, banyak bidadari gitu. Yang ada nanti kita rumah tangganya berantakan. Udah banyak contohnya. Udah biarin aja suami kita jadi ibu rumah tangga dulu di sana, suami rumah tangga dulu. Kita yang bekerja karena apa? Karena Allah sedang memberikan rezeki kita melalui kita. Bagi tugas yang serakah. Rezeki kita tuh sudah ada yang atur. Oke? Nah, itu mungkin itu sharing Kaisang hari ini buat kalian yang nerima viti-viti tentang restoran dan lain-lain, kamu boleh menduga bahwa itu adalah oknum dan sindikat. Hati-hati ya. Banyak tuh orang yang diblosokin menjadi pekerjaan ilegal hanya karena ini. Banyak orang yang ditransfer ke Hong Kong menggunakan visa turis, di sininya dijual dan ditelantarkan. Setelah dijual, setelah tidak menguntungkan lagi, maka sindikat ini melaporkan teman kita yang menggunakan visa turis ini ke polisi. Yaitu ada pekerja ilegal tuh. Akhirnya dipenjara dan menunggu antrian tiket pesawat dari pemerintah. Kan kalian tuh lapsap. Membebankan suatu negara yang seharusnya kita tuh bisa menjunjung aturan di sini. Buat pekerja migran Indonesia yang menjadi taikace, siap-siap aja. Datamu saya report. Bye-bye. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.